Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhaimi SPD. Saya adalah guru di SD Negeri Terang Pangkalan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Angkatan 2 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di sekolah saya SD Negeri Terang Pangkalan. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah sehat. Pak ingatin, sekarang lagi musim penyakit apa ya? Corona. Penyakit corona. Ya, Bapak ingatkan agar selalu melaksanakan 5M ya, baik di sekolah maupun di rumah, supaya kita terhindar dari penyakit corona. Untuk memulai pembelajaran sekarang, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Sekarang Pak cek satu persatu ya untuk kehadiran anak-anak. Mbak Elga, iya. Kemudian ada Mbak Elva, iya. Lanjut Mbak Desti. Kemudian Mas Ramdhani, iya. Mbak Devi. Selanjutnya Mbak Maharani. Alhamdulillah, ini sudah lengkap. Kemarin kita sudah melaksanakan atau memperingati hari lahir bangsa Indonesia. Ya, untuk mewujudkan rasa cinta tanah air kita kepada negara kita, mari sekarang anak-anak berdiri. Kita akan menyanyikan sama-sama lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan hidupku. Indonesia kebangsaanku,
pepatah, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Ada yang tahu maknanya apa? Ayo. Ya, Mbak Elva, silakan. Maknanya, apabila kita berada di suatu tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima hidup berdampingan dengan damai. Iya, benar sekali. Selamat untuk Mbak Elva. Sama halnya seperti tumbuhan, ya, dia untuk menjamin kelangsungan hidup, dia harus menyesuaikan diri atau beradaptasi. Nah, cara tumbuhan beradaptasi ada yang tahu anak-anak? Tidak, Pak. Tidak. Nah, sekarang kita akan cari tahu melalui tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 3. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita, tentunya setelah nanti anak-anak mengamati gambar tumbuhan dan habitatnya, anak-anak mampu menganalisis cara tumbuhan beradaptasi atau melindungi diri di lingkungannya dengan cepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, nanti anak-anak mampu menemukan cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri dengan benar. Nah, setelah berdiskusi, anak-anak mampu mempresentasikan informasi pada peta pikiran secara lisan menggunakan kosakata baku dan percaya diri. Ya, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari sangat besar ya. Contoh, kalau anak-anak berada di suatu tempat yang baru, supaya diterima di lingkungan tersebut, maka kita harus dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri. Ini gambar apa anak-anak? Bambu. Gambar bambu. Ya, ada yang bisa menyebutkan ciri-cirinya? Ayo, tunjuk tangan. Ya, apa Mbak Elga? Batangnya tinggi dan daunnya rimbun. Iya, benar sekali. Kemudian siapa lagi ayo? Selain Mbak Elva? Bulunya halus dan tajam. Bulunya halus dan tajam. Ini anak bapak pada hebat ya. 100 untuk kalian semua. Ini ada gambar apa lagi anak-anak? Janda bolong. Iya, benar sekali, janda bolong. Ada yang bisa menyebutkan ciri-cirinya? Saya, Pak. Iya, lanjut Mbak Elva. Daunnya bolong-bolong. Daunnya bolong-bolong, bagus sekali. Mbak Desti? Batangnya ada yang di dalam dan di permukaan air, Pak. Iya, batangnya ada yang di dalam dan ada yang di atas permukaan air. Berdasarkan habitatnya, itu tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. 1, ada tumbuhan hidrofit. Nah, ada yang tahu tumbuhan hidrofit ini apa? Saya, Pak. Ya, apa Mbak Lesa? Tumbuhan yang hidup di permukaan air. Iya, benar sekali. Kemudian, kalau higrofit, ayo siapa yang tahu? Saya, Pak. Mbak. Tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Selanjutnya, kalau xeropit. Ayo, Saya, Pak. lanjut Mbak Rani. Tumbuhnya di tempat kering. Tumbuhnya di tempat Kering. kering. Ya, anak-anak bapak pada hebat. Sekarang kita tepuk tangan untuk kita semua. Untuk menambah pengetahuan anak tentang cara adaptasi pada tumbuhan dan caranya melindungi diri. Sekarang, ayo kita simak video berikut dengan cara seksama. Setiap makhluk hidup selalu berusaha menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Untuk beradaptasi dengan lingkungannya, tumbuhan mempunyai ciri-ciri khusus. Apa ciri-ciri khusus pada tumbuhan? Habitat tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. 1. Hidrofit. Contohnya kangkung. Tumbuhan hidrofit
Sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. 2. Higrofit. Contohnya tumbuhan pakis. Tumbuhan higrofit hidup di daerah yang lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. 3. Xerophyt. Contohnya lidah buaya. Tumbuhan xerophyt hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Kantong semar tumbuh di rawa-rawa. Sebagai tempat tumbuh, kandungan nitrogen di rawa-rawa sangat sedikit, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, tumbuhan kantong semar bergantung pada serangga sebagai makanannya. Serangga mengandung banyak nitrogen. Bagaimana cara kantong semar menangkap serangga? Daun kantong semar berbentuk seperti piala. Dinding dalam piala mengeluarkan nektar, yaitu cairan manis bahan pembuat madu, untuk memikat serangga. Serangga yang terpikat oleh nektar tersebut akan hingga pada dinding piala yang licin dan jatuh ke dalam cairan di dalam daun. Cairan daun inilah yang melarutkan serangga. Kemudian daun akan menyerap nitrogen dari serangga tersebut. Pernahkah kalian melihat bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bulat dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Inilah batang teratai. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Anak-anak, setelah tadi mengamati video, ya, kemudian sudah menyebutkan ciri-ciri tumbuhan. Sekarang Pak bentuk anak-anak menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok 1, ya, itu Mbak Elva bersama dengan Mbak Elga. Kelompok 2, Mbak Desti dengan Mas Ramdhani. Untuk kelompok 3, Mbak Rani dan Mbak Devi. Tujuannya dibentuk kelompok agar anak-anak berdiskusi, memecahkan masalah yang terdapat dalam pembelajaran kita hari ini. Selain itu, ini Pak berikan LKPD sebagai tuntunan anak-anak di dalam mengerjakan tugas-tugas nanti. Ya. Kedua, sekarang anak-anak silakan diskusikan bersama teman kelompoknya, temukan ciri-ciri dari tumbuhan yang ada di lingkungannya atau yang anak-anak amati tadi, dan mencatat cara dia melindungi diri. Setelah itu nanti anak-anak keterwakilan kelompoknya dapat menyampaikan diskusi kelompoknya secara bergantian. Sekarang ayo silakan dimulai. Ya Pak, ingatkan untuk berdiskusi tetap menjaga jarak ya. Oke.
kalau sudah selesai, sekarang kelompok siapa dulu yang bisa menyampaikan hasil diskusinya? Ayo. Kita mulai dengan kelompok 1 dulu. Silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota saya sendiri Elva Salsabila dan teman anggota saya Elva Alinda Dina Sagita. Berikut kami sampaikan hasil diskusi kami kelompok 1. Cara tumbuhan menyesuaikan diri. 1. Kangkung. Mempunyai rongga udara pada batang. 2. Enceng gondok. Batangnya mengembung berisi rongga udara. 3. Teratai. Memiliki batang berongga, memiliki daun yang lebar. Cara tumbuhan melindungi diri. 1. Bambu. Terdapat bulu halus pada batangnya. 2. Mawar. Memiliki duri pada batangnya. 3. Putri malu. Daunnya akan bergerak menutup ketika mendapat sentuhan. Demikian hasil diskusi kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 dulu. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri Maharani Julistari dan teman anggota saya Debbie Fitri Anggraini. Cara tumbuhan menyesuaikan diri. Kangkung. Batang berongga berada di atas air. Bambu. Mempunyai bulu-bulu halus yang membuat gatal-gatal. Enceng gondok. Tangkai daun berongga dan daun lancip. 3. Teratai memiliki batang berongga dan daun yang lebar. Cara tumbuhan menyesuaikan diri. Mawar. Memiliki duri pada batangnya. Nangka. Memiliki getah yang banyak dan lengket. Kantung semar. Memiliki jantung menyabak serangga. Putri malu. Daun mengetul di ternak. Pohon jati dan merambat saat kemarau. Bunga bangkai. Memiliki bau busuk untuk menarik serangga. Demikian presentasi saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 1 sudah presentasi. Kemudian kelompok 3 sudah. Lanjut kelompok 2 lagi. Silakan Mbak Des. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. 1 yang beranggota saya sendiri Desti Nur Aisyah dan teman anggota kelompok saya Ramdhani. Cara tumbuhan melindungi diri. Kantung semar memiliki kantung untuk menjebak serangga. Gandum dengan cara memproduksi racun. Bunga bangkai memiliki bau busuk untuk menarik serangga. Nangka memiliki getah yang banyak dan lengket. Cara tumbuhan menyesuaikan diri. Bambu mempunyai bulu-bulu halus yang menyebabkan gatal. Kangkung batangnya berongga dan daunnya berada di atas air. Enceng gondok tangkai berongga dan daun lancip. Demikian hasil presentasi kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak Bapak sudah pada hebat ya. Sudah berani menyampaikan pendapat atau hasil diskusinya di depan teman-temannya. Sekarang Pak beri 100 untuk semua kelompok 1, 2, dan 3. Tepuk tangan. Untuk kesempatan sekarang, anak-anak, ya, Pak minta salah satunya membacakan teks yang ada di depan. Kemudian yang lain bisa menyimak
baik melalui tayangan yang ada di depan maupun pada LKPD anak-anak. Nah, sekarang siapa yang bisa membaca teks di depan? Pak. Ya, silakan Mbak Elva. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Soebarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah tadi anak-anak mendengarkan teman-temannya membaca dan membaca bacaan yang ada pada buku untuk menguatkan pengetahuan anak tentang mencari informasi-informasi penting yang menggunakan aspek apa, siapa, di mana, serta bagaimana. Sekarang Pak minta anak-anak simak video berikut. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menemukan informasi penting. Setiap bacaan itu memuat informasi penting. Informasi penting merupakan inti masalah yang dibahas di dalam bacaan atau teks. Isi bacaan atau teks itu meliputi aspek-aspek. Yang pertama, objek yang dibicarakan atau apa, orang yang ada dalam pembicaraan atau siapa, waktu terjadinya atau kapan, tempat terjadinya atau di mana, alasan atau sebab atau mengapa, urutan peristiwa bagaimana. Nah, sekarang perhatikan teks berikut ini. Teks berikut ini menjelaskan tentang pertempuran Surabaya. Kita bisa menuliskan informasi penting yang terdapat di dalam teks tersebut dalam bentuk peta pikiran seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar menuliskan informasi penting dari sebuah teks ya, berdasarkan 6 aspek tadi ya. Aspek yang pertama yaitu apa? Apa ini berarti berkaitan dengan apa yang dibicarakan atau objek yang dibicarakan. Nah, yang dibicarakan di sini jelas di sini berbicara tentang pertempuran Surabaya. Kemudian aspek yang kedua yaitu siapa? Siapa berarti orang yang dibicarakan. Ya, kalau kita lihat bacaan ini atau teks ini jelas di sini ada Brigadir Jenderal Malabi. Kemudian ada juga pasukan Inggris ini ya. Kemudian ada juga tentara sekutu. Nah, ini bisa kita buat pertanyaan ya, misalnya siapakah yang datang ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945? Jawabannya adalah tentara sekutu. Ya, kemudian ada juga ini pimpinan dan orang Indonesia. Itu juga termasuk aspek siapa. Nah, aspek yang ketiga yaitu kapan. Kapan berarti berkaitan dengan waktu. Waktu di sini bisa kita lihat berdasarkan tanggalnya. Di sini ada 25 Oktober 1945, kemudian 27 sampai 30 Oktober 1945. Kemudian di sini juga ada ini 9 November 1945. Dan yang terakhir ini ada 10 November 1945. Jadi ini adalah terjadinya peristiwa-peristiwa yang ada di dalam teks ini. Berikutnya aspek yang terakhir yaitu aspek bagaimana. Bagaimana itu berarti berkaitan dengan urutan peristiwa.
Urutan peristiwa di dalam teks ini ya, yang pertama yaitu ini ya, diawali dari kedatangan tentara sekutu ya ke Surabaya. Kemudian terjadi kontak senjata antara para pemuda dengan pasukan sekutu atau Inggris yang menyebabkan Brigjen Malabi ini terbunuh. Nah, karena pimpinan mereka yang bernama Brigjen Malabi ini terbunuh, maka Inggris itu mengeluarkan ultimatum atau ancaman. Nah, karena ultimatum itu ditolak, maka terjadilah pertempuran 10 November. Nah, ini kalau dilihat dari aspek bagaimana. Nah, itulah anak-anak 6 aspek yang bisa kita gunakan untuk menemukan informasi penting yang terdapat di dalam sebuah teks ya. Setelah anak-anak mengamati video yang sudah Pak tampilkan, sekarang anak-anak temukan informasi penting yang menggunakan aspek apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana berdasarkan teks proklamasi kemerdekaan yang telah anak-anak amati. Sekarang silakan bersama rekan kelompoknya untuk berdiskusi melengkapi peta konsep yang ada di KPD anak-anak. Gimana? Sudah selesai anak-anak untuk peta konsepnya? Sudah. Nah, kalau sudah, nanti secara bergantian anak-anak menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya di depan dan anggota kelompok yang lain. Kelompok siapa yang bisa mulai? Saya, Pak. Ya, silakan di sini. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri Maharani Lestari, teman anggota saya Debbie Fitri Anggraini. Saya ingin mempresentasikan apa merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Mengapa? Karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membangsakan diri dari penjahat bangsa Jepang. Siapa Ir Soekarno disampingi Mahatta. Bagaimana acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kapan? 17 Agustus 1945, di mana JS Penggangsaan Timur nomor 56. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita apresiasi dulu untuk teman kita kelompok 3. Lanjut, sekarang kelompok 1 lagi, silakan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 yang beranggota saya sendiri Elva Salsabila dan teman anggota saya Erga. Berikut peta pikiran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Aspek apa? Merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Aspek mengapa? Karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Aspek siapa? Ir Soekarno didampingi Mahatta. Aspek bagaimana? Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Aspek kapan? 17 Agustus 1945. Aspek di mana? Jalan Peganggasan Timur nomor 56. Wassalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita beri A+ untuk kelompok 1. Lanjut, kelompok siapa lagi anak-anak? Kelompok 2. Kelompok 2, ya silakan. Kelompok 2 perwakilannya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 yang beranggota saya sendiri, Desti Nur Aisyah dan Ramdhani. Berikut peta pikiran. Aspek apa? Merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Aspek mengapa? Karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri penjajahan bangsa Jepang. Aspek siapa? Ir Soekarno didampingi Moh Hatta. Aspek bagaimana acara akan dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Ir Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Aspek kapan? 17 Agustus 1945. Aspek di mana? Di Pegangsaan Timur nomor 56. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, setelah tadi sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, sekarang kita simpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari dari awal hingga akhir hari ini. Ya, kita sudah membahas tentang apa anak-anak? Saya, Pak, Apa Mbak apa? tentang tumbuhan beradaptasi, Pak. Iya, benar sekali, tentang tumbuhan beradaptasi. Kemudian siapa lagi? Saya, Pak, Iya, Mas Hamdani. tumbuhan menyesuaikan diri. Cara tumbuhan menyesuaikan diri. Kemudian, Saya, Pak, iya, tentang tumbuhan di air, di lembab dan di tempat kering. iya tempat tumbuhan ada yang di air, di tempat lembab dan di tanah yang kering. Kemudian, apalagi? Saya, Pak, Ya, silakan Mbak Debbie. di tumbuhan batang bambu. Hah? Oh, tentang ciri-ciri batang bambu. Kemudian, Dan tumbuhan kangkung dan Iya. benar sekali. Lanjut, apalagi? Saya, Pak, Ya, silakan Mbak. membaca teks proklamasi. Membaca teks proklamasi. Ya, benar sekali. Kemudian apa lagi? Saya, Pak, Mbak apa? mencari informasi penting. Mencari informasi penting dalam sebuah teks. Kemudian Saya, Pak, apa? Mbak? membuat peta pikiran. Membuat peta pikiran. Benar sekali. Ini anak-anak Bapak sudah pintar-pintar ya. Nah, supaya kita lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran, silakan ikuti gerakan-gerakan yang ada pada video test breaking berikut. Bagaimana, sudah semangat anak-anak? Iya, tadi Pak lihat gerakannya pada oke semua ya. Ya, dengan kita menggerakkan tubuh kita supaya tubuh kita dapat sehat dan bugar kembali dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Sekarang, kita lagi ya. Sekarang
Silakan anak-anak kerjakan soal evaluasi berikut ya. Setelah nanti selesai bisa dikumpulkan bersama LKPD-nya di depan. Ya, untuk soalnya silakan anak-anak tuliskan namanya di atas ya. Kemudian silakan kerjakan. Baik, anak-anak. Sudah. Ya, kalau sudah selesai, keterwakilan anggota kelompoknya mengumpulkan LKPD dan lembar evaluasinya ke depan. Silakan. Boleh cepat ya. Terima kasih. Kemudian sekarang untuk menutup pembelajaran kita, Pak minta ketua kelas pimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa.